teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Dan kemarin kita udah bahas kamera 2D sama kamera 3D. Kamera 3D sekilas saja, ini ada contohnya, kurang lebih sama dia. Jadi special note, the display what is visible from its current location. Jadi kayak yang ada di lokasi itu apa yang terdisplay. Nah, register themselves in the nearest viewport node. Nah, terus only one kamera, kurang lebih sama kayak kamera 2D, dan di sini ada tutorialnya. Kalau misalnya pakai yang game tembakan pakai first person shooter 3D gitu bisa digunakan. Nah, itu untuk sepintas tentang kamera 3D kemarin, padahal kita bahasnya kamera 2D, dan sekarang kita bakal ke Canvas Group. Oke, ini ada banyak banget kanvas. Jadi, oke, kita coba ke Canvas Group. Dan teman-teman, seperti biasa, kalau misalnya mendapati video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Kita lanjut aja ke Canvas Group. Oh ya, makasih banyak sebelumnya dan sesudahnya. Oke, Canvas Group. Child canvas item nodes of a canvas group are drawn as a single object. It allows to e.g. draw overlapping translucent 2D nodes without blending property of canvas group. To achieve this effect, the canvas group uses a custom shader to read from the back buffer. Kemarin kita ada bahas tentang back buffer, jadi dia bisa menggunakan canvas group ya, menggunakan custom shader. Assigning a material to the canvas group overrides the built-in shader to duplicate the behavior of the bla 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 bla. Oh iya, ini salah satu contoh shadernya. Since canvas group and canvas item both utilize the back buffer, children bla bla bla. Ini mungkin terlalu complicated kalau misalnya kita tidak praktekkan, dan biasanya aku pakainya canvas layer. Aku belum tahu tentang canvas group, jadi kita langsung aja ke canvas group. Kita bikin dulu canvas group using canvas group. Kita lihat. Oke, jadi ini kelihatan beda banget. Jadi canvas group itu anak dari node 2D, sementara canvas layer itu anak dari node. Canvas modulate masih sama node 2D, jadi dia kita berbeda gitu. Canvas group masih anak dari canvas item, sementara ya seperti yang tadi udah dijelasin ya di sini, dia anaknya dari canvas item, canvas group itu. Jadi mungkin kita bakal membahas keempat-empatnya langsung. Ini canvas layer juga. Jadi canvas group dulu, jadi child canvas item nodes bla bla bla. Ini sama kayak yang tadi di dokumentasi, kita tulis. Kita coba aja di sini, teman-teman lihat di sebelah kanan. Aduh, bau sampah guys. Ada tulisan Twix-nya, ini ada fit margin bla bla bla, clear margin. Mungkin kalau misalnya kita kayak gini nggak gitu kelihatan, jadi aku bakal memberikan perbedaan apa yang terjadi kalau kita menggunakan canvas group. Dan setelah aku mengerti lebih lanjut tentang canvas group, jadi canvas group itu masih sama kayak canvas, jadi dia mengatur UI yang ada di layar. Misalnya kayak ada tombol di atas itu kan, kayak HP, MP, pokoknya yang ada di layar yang nggak berubah-berubah. Aku udah pernah bahas di video selanjutnya sebelumnya, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman kayak lupa ingat, aku bisa kasih ya, silahkan di komen aja. Tapi biar lebih lanjut, biar lebih jelas, aku mau taruh. Jadi canvas group ini dia menyatukan UI yang sejenis. Bukan sejenis dalam artian aku node-nya sama-sama label nih, aku node-nya sama-sama button nih, enggak. Jadi efeknya sama. Karena canvas group itu kan dia bisa pakai material kan. Di sini nih, dia bisa ada material. Oke, kita ada bahas kemarin material juga. Jadi shader blur kita langsung bikin aja di sini. Aku mau bikin label misalnya ya taruh aja lah endgame gitu contoh. Terus kita perbesar ini size-nya. Apa yang aku typo size, font size 50. Walah, gede banget. Lo 510. Nah,
Contohnya kayak gini aja, nggak usah lebay-lebay ya kan. Nah, ini ada label, terus aku mau taruh misalnya ada button di sini. Cuman oke. Biar rapi aja. Terus di sini aku mau tulis ini button. Kasih size juga di fontnya biar nggak kecil-kecil banget, 50. Ini button, terus oke. Oke, kita sudah punya ini button. Nih ada label, ada button, terus apalagi misalnya aku mau taruh sprite. Nah, sprite ada gambar sprite tuh, supurite tuh, dikasih dalamnya, kasih gambar icon aja ini kayak biasa ya kan. Taruh sini dan aku mau taruh save dulu scene-nya, canvas group. Oke. Biasanya kan kalau misalnya aku bikin grup, bikin ini juga script teman-teman, canvas group. Contoh nih, misalnya kalau misalnya kita mau ngilangin satu-satu gitu kan, otomatis kayak gini kita nulisnya. Misalnya label, aku tulis dulu ya semuanya biar kayak tinggal taruh visible false. Biasanya kan kita taruhnya kayak gini nih, buat menghilangkan layar-layar ini semua. Jadi nah, nggak kelihatan apa-apa kan karena kita visible. Nah, kalau misalnya pakai canvas group, kita bisa langsung semuanya aja. Ini tinggal kita summon aja satu ini visible false. Sebenarnya sih sama aja kayak gini kan, sama aja kayak note biasa ditambah nih sama-sama ngilang ya kan. Coba kalau misalnya ini nih, kalau misalnya kita nggak pakai code ya, saya pas kita nggak mengendalikan itu semua, otomatis nanti muncul endgame, ini button, semuanya muncul ya kan. Nah, tapi karena canvas group itu dia bisa shader otomatis, kita bakal menaruh ini semua di dalam shader. Kayak kita kemarin udah bahas, udah bikin shader blur. Aku mau taruh aja di sini material, new shader, terus taruh ring. Nah tuh, kita bisa membuat efek seperti ini. Jadi misalnya aku taruh si canvas ini di map yang tadi, yang bukan tadi ya, yang kayak kita udah pernah membahas sebelumnya sama player. Jadi otomatis kan dia berada di salah, bukan ini. Nah, dia bakalan ada di tengah-tengah sini. Dia tidak terpengaruh sama perjalanan si player. Tada, tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia ada di sini. Twing. Ya, jadi itulah efek canvas group. Dia menggrupkan UI yang ada di atas, dia tidak berpengaruh sama yang ada di bawah juga. Itu untuk canvas group teman-teman. Kita lanjut ke canvas yang lainnya.